Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 SMP Khadijah, berjumpa lagi dengan saya, Pak Ali. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari materi yang pertama dengan judul Perjuangan Dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Untuk itu, tolong diperhatikan baik-baik agar kalian semua paham tentang perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah ini. Anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kali ini, kalian diharapkan nantinya mampu satu, menyebutkan dalil yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Kemudian yang kedua, menjelaskan strategi dakwanya Nabi di Mekah. Selanjutnya menjelaskan reaksi orang-orang Quraisy dan penduduk Mekah terhadap dakwanya beliau. Nomor 4, menyebutkan langkah-langkah orang kafir Quraisy menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya diharapkan kalian juga mampu menerapkan akhlak-akhlak yang mulia berikut ini. Yang pertama, semoga kalian memiliki pendirian yang teguh, yang kuat untuk mengejar cita-citamu. Yang kedua, bergaulah dengan orang-orang yang baik dan dengan cara-cara yang baik. Nomor 3, semangat dan giat belajar, terutama belajar ilmu agama, juga belajar ilmu umum. Nomor 4, kreatif dalam berdakwah. Anak-anakku, materi sebelumnya kita sudah belajar tentang biografi atau sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, mulai dari masa kelahiran sampai beliau mendapatkan wahyu yang pertama yang menandakan bahwa beliau itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai dari Nabi Muhammad SAW dilahirkan, kemudian kita kemarin belajar pengasuhannya, ya, beliau diasuh oleh ibunya yang pertama, kemudian diasuh oleh Halimah Sa'diyah, dikembalikan lagi kepada ibundanya, dan akhirnya ibundanya wafat, lalu dilanjutkan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, kemudian diasuh oleh pamannya setelah kakeknya meninggal. Pamannya bernama Abu Thalib, kemudian di bawah pengawasan dan pengasuhan Abu Thalib, Nabi remaja diajari berdagang, dan di sini awal mula kenal dengan Sayyidah Khadijah yang pada saat itu merupakan majikan dari pamannya. Kemudian selanjutnya pada akhirnya Nabi Muhammad SAW menikah dengan Sayyidah Khadijah, dan pada usia 40 tahun beliau menerima wahyu pertama kali di Gua Hira. Anak-anakku, sekarang kita masuk pada materi yang baru, yaitu perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Ini periode Mekah. Materi berikutnya nanti ada perjuangan dakwah Nabi periode Madinah.
pada periode Mekah ini, setelah wahyu pertama turun, kemudian ada strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Tema berikutnya, reaksi terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, langkah-langkah orang kafir Quraisy menghentikan dakwah Nabi. Jadi 4 hal ini yang akan kita pelajari pada periode Mekah ini. Oke anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kita sekarang membahas tentang kondisi atau keadaan Nabi setelah wahyu pertama turun. Wahyu pertama turun sebagai tanda bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul. Berarti sekaligus beliau adalah Nabi. Setelah itu malaikat Jibril tidak menampakkan wujudnya lagi dan Nabi Muhammad SAW menanti diturunkannya wahyu berikutnya. Kemudian anak-anak, tidak berselang lama, kira-kira setelah 40 hari mendapatkan wahyu yang pertama, malaikat Jibril menampakkan dirinya lagi dan mendekati Nabi Muhammad SAW. Fi riwayatin, ada sebuah riwayat mengatakan bahwa malaikat Jibril waktu itu menampakkan dirinya, posisinya berada di antara langit dan bumi. Kemudian mendekati dan memanggil Nabi Muhammad SAW. Seperti yang sebelumnya, bahwa kondisi Nabi ketika mendapatkan wahyu dan melihat malaikat Jibril secara langsung, beliau merasa gemetar, beliau merasa kondisinya geruyo dan lain sebagainya, termasuk wajahnya memerah, ada perasaan takut juga. Akhirnya Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam rumah dan berkata kepada Sayyidah Khadijah, selimuti aku. Dalam bahasa Arab disebutkan zammiluni. Akhirnya Sayyidah Khadijah menyelimuti Rasulullah Muhammad SAW, dan setelah diselimuti baru turunlah Al-Quran surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Ini adalah wahyu yang kedua setelah turunnya Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayatnya sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu maka bersabarlah. Kemudian strategi dakwah Nabi Muhammad SAW yang pertama, dengan turunnya wahyu kedua itu, yaitu Al-Quran surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 tadi,
Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ini dilakukan beliau selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian Nabi mengajak orang-orang yang terdekat dengannya, meliputi keluarga, kerabat, termasuk keponakan, pengasuh dan budaknya, serta sahabat beliau. Tujuannya apa? Tujuannya di sini dalam dakwanya secara sembunyi-sembunyi adalah agar mereka lebih dulu percaya kepada seruannya dan mengikuti ajaran-ajaran beliau. Di samping itu juga tujuan dilakukannya dakwah secara sembunyi-sembunyi ini adalah untuk menghimpun kekuatan dan menghindari bentrokan dengan orang kafir Quraisy. Kemudian dari dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, maka muncullah orang-orang yang pertama kali masuk Islam, sehingga disebut dengan nama As-Sabiqunal Awwalun. Di antaranya adalah Sayyidah Khadijah, istri Nabi. Kemudian Ali bin Abi Thalib, keponakan Nabi. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya Nabi. Zaid bin Haritha, ini budak yang diangkat sebagai anak. Dan Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah budaknya Nabi, warisan dari ayahnya, yaitu Abdullah. Serta Bilal bin Rabah, seorang budak. Setelah mereka, lalu masuklah yang lainnya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq berhasil mengislamkan sahabat-sahabat, diantaranya adalah sahabat Uthman bin Affan. Kemudian ada sahabat Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talha bin Ubaidillah. Dan ini terus menerus sahabat-sahabat yang lain juga menyusul masuk ke dalam agama Islam, termasuk para kaum perempuan, sehingga total semuanya golongan As-Sabiqunal Awwalun adalah 40 orang. Anak-anak, itu tadi strategi dakwah Nabi yang pertama, yaitu dengan cara dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian berikutnya Nabi melakukan strategi dakwah secara terang-terangan. Nah, dakwah Nabi secara terang-terangan itu ketika turun wahyu, yaitu surah Al-Hijr ayat 94 dan ayat 94 sampai 95, dan surah Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 215. Barulah setelah itu Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara terang-terangan, dan dakwah ini berlangsung selama 10 tahun. Kalau dakwah secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3 tahun. Target untuk dakwah secara terang-terangan ini lebih luas daripada strategi sebelumnya, yaitu Nabi berdakwah tidak hanya pada keluarga, kerabat, dan sahabat, tapi juga berdakwah kepada sanak famili atau keluarga besar dan umumnya penduduk Mekah.
Inilah ayat dari surah Al-Hijr ayat 94 sampai 95. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'in. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 94 sampai 95. Berikutnya Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 215. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. Maaf, itu huruf H salah, harusnya ada titiknya, itu jadi huruf Kha. Wakhfid artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Shadaqallahul adzim. Dua ayat yang berbeda. Berapa ayat ini? Dua ayat untuk surah Al-Hijr dan dua ayat untuk surah Asy-Syu'ara. Ini sebagai start awal Nabi Muhammad SAW melakukan dakwanya secara terang-terangan. Jadi setelah turun ayat ini, kemudian Nabi berani untuk berdakwah atau mengajak, menyeru keluarga besarnya dan umumnya penduduk Mekah untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, reaksi terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, untuk strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi, karena sifatnya perseorangan, maka umumnya langsung memenuhi seruan Nabi. Mereka sama sekali tidak menyaksikan keagungan diri Nabi dan kejujuran kabar yang disampaikan oleh beliau. Sehingga pada saat ini rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam dijadikan sebagai madrasah yang pertama untuk pendidikan para sahabat-sahabat, dan ini dilakukan secara rahasia agar tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy atau pembesar-pembesarnya. Kemudian yang kedua adalah untuk strategi dakwah secara terang-terangan. Mula-mula beliau mengundang sanak familinya, yaitu dari keluarga besar suku Quraisy, dalam sebuah jamuan di Bukit Sofa, dan secara terang-terangan Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajarannya, yaitu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan berhala-berhala. Namun ternyata hanya sedikit yang menerimanya. Sebagian menolak dengan halus, sebagian lagi menolak dengan kasar. Salah satunya adalah
Abu Lahab dan istrinya yang bernama Ummu Jamil. Mereka berdua ini dan teman-temannya yang lain, terutama dua orang ini, sangat sinis dan sangat membenci ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ada pula yang semula cinta kepada Nabi karena sifat baik yang dimiliki oleh Nabi, lalu berubah menjadi sangat benci dan sangat marah setelah mereka diminta untuk menyembah Allah dan meninggalkan kepercayaan mereka, yaitu menyembah berhala. Itu tadi reaksi terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita belajar tentang langkah-langkah kafir Quraisy menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Silakan kamu perhatikan anak-anak. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang-orang kafir Quraisy mencoba menyuruh pamannya yang bernama Abu Thalib untuk menghentikan dakwah Nabi. Dan ini gagal dilakukan oleh mereka. Ya. Artinya ketika disampaikan kepada Abu Thalib juga menyampaikan kepada Nabi, tapi Nabi bersikukuh untuk berdakwah, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru orang-orang untuk masuk agama Islam. Karena usaha dari orang kafir Quraisy ini gagal, akhirnya hal ini membuat mereka marah sehingga mereka mengancam, menyiksa dan membunuh budak yang telah masuk Islam. Berikutnya usaha yang lain yang dilakukan adalah dengan cara menyewa orang Yahudi. Ini yang dilakukan oleh Abu Jahal untuk mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Kemanapun pergi Nabi dicaci maki oleh orang Yahudi ini agar beliau nantinya mau berhenti berdakwah. Akan tetapi justru orang Yahudi tersebut masuk agama Islam. Setelah gagal melakukan tekanan, mereka mencoba menawarkan harta, tahta, dan wanita. Tetapi beliau tidak tertarik sama sekali, bahkan menolak dan memilih untuk terus berdakwah. Setelah gagal melakukan penawaran, mereka akhirnya memboikot Nabi Muhammad SAW, Bani Hashim, dan juga Bani Abdul Muthalib. Mereka semua diasingkan selama dalam waktu kurang lebih 3 tahun lamanya. Itu terjadi mulai dari tahun ke-7 kenabian. Nah, pemboikotan itu berisi larangan menikahi orang Islam, larangan menerima permintaan nikah dari orang Islam, larangan berjual beli dengan orang Islam, larangan berbicara atau menengok yang sakit dari orang Islam, larangan untuk mengantar mayat ke kuburan, larangan menerima permintaan damai dengan orang Islam, dan diharuskan menyerahkan Nabi Muhammad SAW untuk dibunuh. Ini isi undang-undang pemboikotan. Yang menulis adalah seorang yang bernama Mansur bin Ikrimah. Kemudian undang-undang ini ditempel di dinding Ka'bah. Setelah 3 tahun lamanya kurang lebih, Nabi bermimpi bahwa kertas undang-undang ini dimakan oleh rayap, kemudian dibuktikan diambil di dinding Ka'bah, dan ternyata iya, akhirnya disobek oleh Zubair bin Umayyah dan kawan-kawan. Ya anak-anak kelas 7 SMP Khadijah rahimakumullah, itulah tadi materi tentang perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Saya kira anak-anak semua sudah paham, dan apabila nanti masih ada yang kurang difahami atau kurang dimengerti,
silakan nanti mengajukan pertanyaan kepada Pak Ali melalui chat WA grup. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.